Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Puji, Bu Tanti dan teman-teman. Saya Andi Dinda Zahra, perwakilan dari kelompok 3 Diagnostik Molekuler akan mempresentasikan hasil bedah jurnal dari kelompok kami yang berjudul Amplifikasi DNA untuk Deteksi Langsung atau Direct Detection HIV-1 pada DNA Peripheral Blood Mononuclear Cells atau PMBCS. Nah, anggota dari kelompok 3 itu yang pertama ada Andi Dinda Azahra, saya sendiri, ada Ardelia Nurul Lutfiah, Nadia Sari, Sarah Sania, dan Widi Dwi Kuncoro. Nah, berikut merupakan identitas dari jurnal yang kami dapat. Untuk judulnya sendiri itu DNA Amplification for Direct Detection of HIV-1 in DNA of Peripheral Blood Mononuclear Cells. Untuk volume dan halamannya itu vol 239, halaman 295 sampai 297, tahunnya 1988, dan berikut merupakan penulisnya. Itu ada Chin Yi Oh, Shirley Kwok, Sheila W. Mitchell, David Hamek, dan lain-lain. Adapun tujuan dari jurnal ini itu, jurnal penelitian ini untuk menentukan secara langsung keberadaan informasi genetik HIV-1 dalam DNA dari PMBC pasien dan menghubungkannya dengan kemampuan mengisolasi virus dari pasien yang sama. Nah, untuk pendahuluannya, melalui teknik amplifikasi DNA selektif yang disebut dengan polymerase chain reaction atau PCR. Nah, proviral sequence dari human immunodeficiency virus atau HIV-1 ini diidentifikasi secara langsung pada DNA yang diisolasi dari peripheral blood mononuclear cells atau PMBCS. Nah, sekuen HIV-1 terdeteksi 100% pada laki-laki homoseksual yang seropositif dan virusnya ini diisolasi melalui kokultur. Dan sekuen HIV-1 terdeteksi sebanyak 64% pada spesimen DNA dari laki-laki homoseksual yang seropositif dan kultur virusnya ini negatif. Dan sekuen HIV-1 tidak terdeteksi pada orang yang seronegatif dan kultur virusnya negatif karena tidak dilakukan identifikasi. Nah, pada orang yang terinfeksi virus HIV-1 itu, jumlah limfosit darah tepinya yang mengekspresikan RNA virus itu dideteksi melalui hibridisasi in situ, dan didapatkan hasilnya itu kurang dari 1 dalam 10.000 sel. Nah, oleh karena itu, digunakan teknik amplifikasi DNA atau reaksi PCR untuk mengamplifikasi wilayah yang spesifik dari provirus HIV-1 ini dalam bentuk free episomal atau plasmid. Nah, DNA virus yang diamplifikasi itu dideteksi dengan hibridisasi probe DNA yang berlabel 32P ke wilayah yang spesifik yang akan diamplifikasi. Nah, kita juga di sini menggunakan enzim restriksi endonuklease spesifik yang digunakan untuk memotong hibrida yang akan menghasilkan fragmen dari diagnostik HIV-1 ini. Nah, adapun metodenya itu ada 3. Yang pertama ada uji serologi itu untuk mengidentifikasi orang yang pernah terpapar virus human immunodeficiency. Nah, yang kedua, virus HIV-1 ini tidak spesifik menentukan infeksi saat ini, sehingga perlu dilakukan isolasi virus dari orang yang seropositif HIV-1. Nah, yang kedua itu ada metode amplifikasi DNA atau PCR. Nah, metode ini memerlukan waktu sekitar 3 hari dan dapat digunakan untuk melengkapi atau menggantikan isolasi virus sebagai pemeriksaan rutin untuk menentukan infeksi dari HIV-1 ini. Nah, yang ketiga itu ada metode isolasi virus. Nah, metode ini melibatkan budidaya PMBC yang berkepanjangan dengan phytomeglutinin atau PHA stimulated lymphocyte dari donor yang tidak terinfeksi. Nah, metode ini juga memerlukan waktu hingga 3-4 minggu, dan metode ini kurang sensitif karena virus yang tidak dapat diisolasi secara konsisten dari orang yang telah mengalami infeksi. Nah, berikut merupakan data penelitiannya. Di sini terbagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok A itu diambil dari 11 orang laki-laki yang homoseksual itu seropositif dan kultur virusnya juga positif, diambil dari daerah California. Untuk kelompok B itu dari 11 orang laki-laki yang homoseksual seropositif dan kultur virusnya ini negatif. Nah, diambil dari daerah California juga.
Nah, sampel dari limfosit dan serum dari kelompok A dan B ini diambil antara April 1984 dan Juli 1985. Nah, untuk yang kelompok C ini, sampelnya diambil dari 13 kontrol seronegatif dari donor darah di daerah Atlanta. Nah, sampel limfosit dan serum dari kelompok C ini diambil antara Januari 1985 dan Juli 1985. Berikut merupakan hasil tabel korelasi teknik PCR dengan metode kultur virus pada individu yang seropositif dan seronegatif. Nah, untuk kelompok A sampai C ini diamplifikasi menggunakan pasangan primer. Nah, ini yang pertama ada pasangan primer LTR, itu SK29 dan 30. Untuk pasangan primer GAG itu SK38 dan 39. Pasangan primer ENV SK 68 dan 69 dan pasangan primer ENV CO1 dan CO2. Nah, berikut merupakan sequence dari pasangan primer oligonukleotida prop dan lokasinya pada genom HIV-1. Nah, di sini bisa dilihat ini primer dan propnya, sequence-nya itu dari 5 aksen ke 3 aksen dan lokasinya pada virus HIV-1. Nah, ini merupakan hasil dari pasangan primer ENV SK68 dan 69. Bisa dilihat ini pada kelompok A, sampel DNA pada 11 orang itu menghasilkan oligomer 10 basa, dan kelompok B ini menghasilkan yang positif itu pada sampel 60, 66, 68, 69, dan 71. Nah, pada kelompok B ini identifikasi sequence HIV-1 pada 5 sampel, terdapat 46% dari 11 sampel DNA. Nah, sampel DNA, untuk sampel DNA yang nomor 62, 67, dan 70 ini menghasilkan pita oligomer yang samar. Nah, untuk kelompok C ini tidak menghasilkan pita oligomer karena ini merupakan kontrol negatif. Nah, pita yang samar pada kelompok B dengan nomor 62, 67, dan 70 ini dianggap negatif karena memiliki pita yang sama seperti kontrol negatif ini pada nomor 40 dan 49, sehingga juga dikatakan bahwa negatif pada 62, 67, dan 70. Nah, selanjutnya ada hasil pasangan primer dari LTR, GAG, ENV, CO1, dan CO2. Nah, sampel DNA yang dianalisis ini lebih lanjut dengan 3 pasangan primer dari LTR, GAG, ENV, dan CO1 dan CO2, dan prop untuk meminimalkan masalah yang timbul dari variasi sequence di wilayah genom tertentu. Nah, variasi dari sequence di wilayah genom tertentu ini akan menghasilkan pengikatan primer atau prop yang tidak efisien dan penghapusan dari situs restriksi endonuklease tertentu. Berikut hasil pasangan primer dari ENV SK68 dan SK69. Nah, bisa kita lihat ke tabel sebelumnya. Nah, untuk kelompok A itu yang seropositif dan kultur virusnya positif itu menghasilkan bahwa seluruh sampel ini terdeteksi DNA HIV-1. Nah, untuk yang kelompok B ini, 7 dari 11 sampel pada kelompok B itu presentasinya 64% seropositif, dan dari virus kulturnya negatif itu terdapat 2 orang terindikasi HIV-1 pada sampel 61 dan 65 menggunakan pasangan primer ENV CO1 dan CO2, dan juga teridentifikasi 5 orang HIV-1 pada sampel 60, 66, 68, 69, dan 71 pada menggunakan pasangan primer ENV SK68 dan 69. Nah, untuk kelompok C itu didapatkan hasil 0 dari 13 sampel karena sampel yang diambil itu seronegatif dan kultur virusnya juga negatif.
Nah, reaksi positif ini tidak selalu menunjukkan bahwa porovirus HIV-1 yang terdeteksi dapat bereplikasi pada limfosit pasien atau pada kultur jaringan. Nah, hal ini mungkin terjadi pada 7 orang yang positif PCR pada kelompok B tadi itu mungkin disebabkan oleh porovirus yang defektif. Nah, porovirus yang defektif ini atau rusak akan dideteksi dengan teknik PCR jika wilayah yang ditargetkan untuk amplifikasi ini tetap dipertahankan. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Nah, 3 kemungkinan untuk identifikasi individu yang seropositif, hasil kulturnya virus negatif, dan PCR-nya juga negatif. Nah, kemungkinan pertama itu karena individu itu mungkin memiliki jumlah salinan porovirus yang tidak mencukupi, atau limfosit yang terinfeksi itu sangat sedikit, yang dapat dideteksi secara langsung dengan teknik PCR. Nah, sensitivitas pendeteksian dapat ditingkatkan dengan menggunakan siklus tambahan atau menggunakan RNA sebagai template asli daripada menggunakan DNA. Nah, RNA ini akan diubah menjadi cDNA dengan reverse transkriptase dan dilakukan amplifikasi DNA. Nah, peningkatan sensitivitas ini disebabkan oleh lebih banyaknya jumlah molekul RNA yang spesifik dibandingkan dengan DNA poriferal dalam sel yang terinfeksi. Nah, hal ini hanya dapat dilakukan jika provirus HIV-1 pada PMBC yang terinfeksi aktif secara biologis. Nah, kemungkinan kedua itu individu itu mungkin telah terinfeksi HIV-1 yang mengandung variasi atau delesi di wilayah yang menjadi sasaran dari amplifikasi tersebut. Nah, hal ini mungkin tidak terjadi karena penggunaan pasangan primer dan prop yang mewakili urutan dari 3 wilayah yang berbeda, pasangan primer LTR, GAG, dan ENV, dari genom virus yang gagal mendeteksi porovirus HIV-1 pada individu-individu tersebut. Nah, kemungkinan yang ketiga itu karena individu itu mungkin tidak memiliki provirus HIV-1 atau negatif. Nah, kurangnya rangkaian dari proviral HIV-1 yang bereaksi dengan pemeriksaan PMBC pada individu-individu ini mungkin disebabkan oleh paparan awal mereka terhadap antigen HIV-1 yang tidak menular karena keberhasilan individu itu menghilangkan virus dari PMBC. Nah, menariknya dari sebagian besar pasangan seks dari individu yang seropositif dan melakukan hubungan seks tanpa kondom, hasilnya itu tetap seronegatif. Selanjutnya, kesimpulan dari teknik PCR ini berguna dalam yang pertama itu menentukan apakah orang yang seropositif memiliki tingkat provirus HIV-1 yang terdeteksi, dan untuk menentukan apakah pasangan seks orang seropositif itu akan terinfeksi meskipun sebelumnya orang tersebut seronegatif. Nah, hal ini juga terjadi pada bayi yang lahir dari ibu yang seropositif. Beberapa bayi akan kehilangan antibodi HIV-1 dari ibu yang tidak menunjukkan gejala, sedangkan bayi lainnya membentuk antibodi HIV-1 sendiri dan memperoleh sindrom defisiensi imun atau AIDS atau kompleks terkait AIDS-ARC. Nah, hasil laporan ini menunjukkan potensi dari kegunaan teknik PCR dalam melengkapi atau menggantikan isolasi virus sebagai pemeriksaan rutin untuk mendeteksi keberadaan HIV-1. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya selaku perwakilan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.